Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Roti Hidup edisi 11 Desember 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur di pagi hari ini Tuhan memberikan kami semua kekuatan, kesehatan, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan diambil dari Matius 1 ayat 23. Injil Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Immanuel. Allah yang menjadi manusia berarti Allah hadir dan berdiam diri di antara manusia. Ini juga mengandung makna bahwa Allah merendahkan dirinya menjadi manusia. Kebenaran ini sulit diterima oleh keyakinan di luar kekristenan. Menurut mereka, Allah tidak mungkin menjadi manusia. Tetapi kebenarannya justru sebaliknya. Allah yang Maha Kuasa mampu melakukan segala sesuatu. Sekaligus Allah yang Maha Kuasa sanggup membatasi kuasanya dan menjadi seorang manusia. Justru Allah yang tidak bisa menjadi manusia dan membatasi kuasanya adalah Allah yang tidak berkuasa dan terbatas. Allah yang Maha Kuasa sanggup melakukan hal-hal supranatural di luar kemampuan manusia dan juga sanggup membatasi kuasanya dan menjadi sama seperti manusia. Allah yang Maha Kuasa itu menjadi daging dan diam di antara manusia dan disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah sukacita yang besar. Allah yang Maha Kuasa bersedia membungkukkan dirinya tinggal bersama-sama umatnya yang berdosa. Ketika Yesus Kristus berdiam di antara manusia, berarti Kristus yang memerintah seluruh hidup manusia. Hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan ditaklukkan demi nama Kristus dan untuk kemuliaan Allah. Lalu di manakah aku? Ketika Kristus memerintah di dalam hati, keakuan telah mati bersama dengan kematian Kristus, dan yang hidup sekarang adalah hidup untuk Kristus dan mati bagi dosa. Allah menyertai tentu akan memberikan perlindungan dan penyertaan bagi umatnya. Itu adalah kepastian atas kemahakuasaannya. Tetapi sebagai umat yang disertai, ada bagian yang harus dikerjakan, yakni hidup di dalam perkenanan Allah, yaitu menggunakan seluruh hidup untuk kemuliaan Allah. Seperti seorang ibu yang memiliki anak dengan harapan anaknya menyukakan hatinya. Tetapi kenyataannya tidak semua anak menyukakan dan membanggakan ibunya. Walaupun sang ibu selalu bersamanya, tetapi tidak menjadi jaminan bahwa anaknya menganggap kehadiran ibunya. Demikian juga dengan Allah yang menyertai umatnya. Firman itu diam di antara manusia, tetapi tetap saja ada umatnya yang tidak menyadari kehadiran Allah dan hidup untuk diri sendiri. Hidup di dalam penyertaan Allah berarti kita hidup terbuka secara utuh di hadapannya. Setiap tindakan kita, apapun itu, baik kecil atau besar, salah atau benar, di dalam hati ataupun tindakan, semua terlihat di hadapan Allah. Oleh karena itu kiranya kita memberikan ruang bagi Kristus memimpin hati dan pikiran dan menyerahkan seluruh hidup agar digunakan sepenuhnya untuk memuliakan Allah yang menyertai kita. Saudara, sadarkah Anda bahwa hidup Anda disertai Allah? Kapankah Anda merasa sendirian menghadapi beratnya beban hidup? Dia yang pernah hadir di dunia, Dia pula yang berjanji akan selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Sudahkah Anda hidup sebagai orang yang disertai Allah dan mempersilahkan Kristus memerintah di dalam hati Anda? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah hadir di dalam hidup kami. Tanpa-Mu hidup kami sungguh gelap ya Tuhan. Tetapi kehadiran Kristus sungguh memberikan terang yang begitu bercahaya di tengah-tengah kehidupan kami. Dan hidup kami pun adalah hidup bukan untuk diri kami sendiri, tetapi hidup bagi Kristus. Dan kami mati bagi dosa kami. Ya Tuhan, terima kasih. Ini pun juga menjadi kekuatan bagi kami bahwa Engkau yang hadir, yang telah hadir ke dalam dunia, juga memberikan kekuatan kepada kami bahwa kami tidak pernah sendirian dalam menghadapi sulitnya tekanan hidup yang kami jalani, sebab Tuhan Allah setia menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian renungan roti hidup pada pagi hari ini. Saudara terkasih, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.